Apa tuh? Gimana impression Abah waktu ketemu Mas Pram? Oke, ini pas ketemu tuh aku saya lihat tuh, wih, ada orang ngomongnya sistematis banget ya, pinter ya. Wah, saya masih belum tahu nih siapa ini gitu kan. Lagi pertemuan mahasiswa, ini kok ada mahasiswa yang ngomong tuh sistematis, pinter. Terus berani ngeritik senior saya. Nggak ada yang berani ngeritik senior Oh, tuh. Broto Seno ya Mas, atau Torik ya? Toto Sena sama Torek gitu. Oh iya, Broto Seno sama Torik. Heeh. Siapa ini? Terus dikasih tahu itu namanya Pramono Anung kan ya, dari ITB. Wih, mantap itu. Itu kenapa pas diskusi. Terus dan cuman yang kita belum lihat di sana sisi bandelnya Mas. Bandelnya apa Mas zaman kuliah Mas? Aku itu kalau dari dulu serius Mas sekolah. Jadi Gitu dari ya. dulu. Tapi aku ya, impresiku tentang jenengan pertama kali. Iki wong pinter tapi rodo apa? Di antara teman-temannya paling nonjol gitu. Jenengan waktu itu paling nonjol Mas di antara teman-teman. Bagaimana aja? Waktu kita di tenda, kemudian setelah pertemuan di tempatnya Brotoseno, waktu itu kan udah mulai ya ada demo-demo di UGM. Wah, aku inget banget jenengan pakai bajunya agak putih gitu, terus pakai pita atau apa nggak tahu, ada Jogja berdarah ya waktu itu ya. Ikat di kita di leher. Nah itu terkesan banget tuh buatku tuh. Mas itu nonjol karena hidung atau karena apa Mas? Yang jelas pasti karena pinter Mas, lega pinter gak mungkin jadi profesor Mas. Ampun. Refli Harun Channel, nggak ada basa-basi, nggak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cerdas. Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah. Sehat. Mudah-mudahan semua juga sehat begitu. Salam dari Kuningan. Salam balik ya. Salam dari Banyumas. Salam kembali. Ya, saya juga kangen. Abah, Masya Allah. Ya, Masya Allah juga. Assalamualaikum dari Makassar. Waalaikumsalam. Khairi. Semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Doa yang sama. Buton. Ya, salam buat Buton. Ya, kita mau ngobrolnya Nah udah, Mas udah bisa Mas. Nyambung, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Podo-podo anune glodak gaduk Mas. Bapak-bapak, merah dewangi cacile raiso. Kayak itu. Ini tadi di tempatku yang udah sampai 5.000 lebih, aku ya bingung carane piye. Di sini tadi pencet-pencet terus, sampai pencet nggak bisa lagi. Connection hilang, ngulang lagi, ampun. Tapi alhamdulillah ternyata memang kalau mau berusaha dan gigih pasti bisa. Gitu. Sugeng dalu Mas, malam Mas. Bener itu, buat pesan tuh, if there is a will, there is a way. Ada kemauan, ada jalan. Pokoknya kalau mau kerja keras, mau ini pastilah ada jalan. Dan ruang itu sangat terbuka, lebar banget. Mas seru nih Mas, kita bisa ngobrol TikTok nih malam ini. Kelihatan. Mas ini aku pertama kali live TikTok yang kayak gini loh Mas. Durungnya gak ngerti aku. Selalu ada yang pertama, selalu ada hari pertama. Dan Saya ini juga pertama kali akhir. Sama Dila. Seru tapi ini Bapak bisa ngobrol sama banyak orang nih. Mas ini ada yang nulis nih, selamat Hari Guru. Ya betul, selamat Hari Guru. Betul.
25 November. Mas Pram, ini Yes. mumpung lagi santai-santai nih, cerita-cerita dikit Mas. Gimana zaman kita ini kan kenal ketemu pertama itu zaman kuliah Mas. Kuliah ya. Pernah Jadi, nggak kan? Nah, cerita Mas boleh nggak? jadi waktu kuliah pertama kali ketemu itu kalau nggak salah tahun 91, Mas. Iya betul. Enggak, 90 malah, Mas. Karena aku 91 udah nikah tuh. Jadi tahun 90. Jadi kita udah ketemu itu hampir 24 tahun loh, Mas. 34 tahun. Karena umurnya Dito itu 33, sekarang 32, 33. Pas Dito lahir itu saya pas lagi aktif di Senat, itu udah 92. Itu ketua Senat. Mas Anies ketua Senat, Mas. Jadi saya cerita sama teman-teman semua ya. Kita ini kan ngobrol TikTok malam ini sekarang. Kita tuh tidak pernah terbayangkan. Saya sama Mas Pram ketemu tahun 90-an. Tahun 92 saya masih aktif di Senat. Mas Pram waktu itu udah kuliah, udah ambil master di Jogja. Waktu itu MM itu baru ada di UGM. Betul ya Mas ya? MM itu satu-satunya yang ada MM itu di UGM. Yang merintis Pak Bambang, Profesor Bambang Sudibyo. Betul, Pak Bambang. Nah, lalu Mas Pram kuliah di sana. Lalu saya waktu itu masih aktif mahasiswa S1, Mas Pram S2. Nah, kita ini yang S1 itu selalu punya ada aktivitas, tapi nggak banyak mantan aktivis yang mau datang telaten ikut. Nah, Mas Pram nih yang telaten nih. Telaten ngompori. Telaten ngomporin. Dan udah punya uang saku yang lebih tebal gitu. Kita nggak punya uang saku. Jadi dulu itu kalau mau bikin poster, mintanya tuh sama Mas Pram. Mas Pram bikin poster zaman dulu. Tapi saya bersyukur Mas kalau ingat waktu itu ya. Itulah yang kemudian membuat ya kebetulan Mas Anies waktu itu ketua Senat di Gajah Mada, mungkin 5 tahun sebelumnya atau 6 tahun sebelumnya. Saya ketua Dewan Mahasiswa di ITB. Jadi sesama aktivis waktu itu kalau bisa bertemu berkumpul itu rasanya udah luar biasa. Apalagi ngadepin rezim yang berbeda lah, belum ada demokrasi sehingga bisa kumpul-kumpul mahasiswa atau aktivis itu sesuatu yang luar biasa. Dan saya bersyukur kenal Mas Anies, teman-teman Jogja yang secara pemikiran pada waktu itu banyak sekali kesamaan kita. Alhamdulillah. Dan ini ya buat teman-teman semua. Ini cerita pengalaman kita sendiri. Tidak pernah membayangkan bahwa berapa tahun kemudian masing-masing punya jalan hidupnya sendiri-sendiri, tapi selalu ketemu lagi gitu. Selalu ada event ketemu lagi, selalu ada ketemu lagi. Dan ini mungkin manfaat dari dulu pernah aktif. Coba kalau saya nggak aktif, nggak ketemu Mas Pram. Coba kita nggak pernah aktif di gerakan, aktif. Jadi buat sekarang yang pada kuliah, aktif di ruang kelas bagus, tapi aktif di luar kelas juga bagus. Jangan sampai cuma di kelas aja. Iya Mas. Betul kan Mas? Betul banget. Jadi kalau bagi teman-teman mahasiswa dan pelajar SMA kalau ada ruang untuk belajar organisasi, kesempatan itu harus dimanfaatkan sebanyak mungkin lah. Karena itu ruang untuk menempa diri yang paling utama. Karena kebanyakan siapa saja yang kemudian berkarir baik di pemerintahan, di luar pemerintahan, di organisasi, di perusahaan, apapun kalau orang pernah aktif berorganisasi manfaatnya banyak sekali. Betul nggak Mas Anies? Iya, betul. Dan kalau kita tengok ya, pada akhirnya ketika sudah berada di tempat kerja, yang sangat membantu dalam berkarya, kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir analitik, kemampuan mengelola hubungan dengan antar orang, kemampuan untuk bisa kerja kelompok, kemampuan kolaborasi, itu semua proses pembelajarannya seringkali bukan lewat buku, tapi lewat pelajaran kegiatan.
Mas Pram ngalamin itu kan Mas kalau Aduh, kebetulan aku itu Mas, bersyukur banget dari SMP udah ketua OSIS, SMA ketua OSIS. Jadi dari kecil itu tertempa berorganisasi. Dan itulah yang kemudian membuat ketika di ITB waktu itu kan zamannya beda banget, orang lagi under pressure, berani untuk berorganisasi apalagi memimpin Dewan Mahasiswa. Saya termasuk yang Dewan Mahasiswa terakhir yang dipilih secara langsung di vote gitu ya. Dan tekanannya ya luar biasa waktu itu, tapi karena biasa berorganisasi, alhamdulillah lebih tertempa lah. Mungkin itu juga bagian dari proses pembelajaran. Menurut saya dan Mas Anies ini adalah contoh orang yang selalu belajar dan menempa dirinya pada setiap saat dan kesempatan. Iya. Bismillah, itu salah satu hal yang kita alamin. Mas Pram mungkin bisa cerita Mas, ketika sesudah selesai kuliah Mas, kan tidak langsung berada di dunia partai, nggak langsung berada di politik, banyak di dunia usaha dulu. Ini mungkin bisa cerita sama teman-teman nih, gimana aplikasinya pengalaman kepemimpinan itu ketika di dunia bisnis? Jadi ketika itu waktu lulus kuliah di ITB Mas, ajanya aku itu dipaksa lulus lah, karena kan lagi demo-demo dan saya udah nol kredit, dipaksa lulus. Tetapi setelah lulus memang udah berjanji sama diri sendiri, oke, sekarang berbisnis dulu karena supaya punya modal kapital yang nanti kalau terjun di dunia politik itu secara penuh nggak terkooptasi atau tergantung dengan siapapun dan ada kemandirian untuk itu. Dan alhamdulillah saya setelah lulus kuliah bisa kerja baik dan juga mandiri. Jadi sejak terjun di dunia politik praktis mulai dari tahun 98 dan langsung dengan Mbak Mega ya. Sampai hari ini tidak pernah berpindah-pindah, hanya dengan beliau aja. Ya. Iya Mas, memang banyak yang suka gonta-ganti ya. Lempeng, taat. Mas, kita ngomongin hobi yuk Mas, olahraga. Kan Mas Anies hobinya juga sepedaan. Aku lihat waktu kita nggak sengaja ketemu di Car Free Day itu kan banyak orang yang menduga seakan-akan kita merancang itu, padahal enggak, kita nggak sengaja ketemu. Betul, spontanitas. Itu rezeki juga sih Mas. Saya dari arah utara tuh, karena Car Free Day jadi parkir di selatan, bukan mobil dikirim, biasanya pulang naik MRT kan. Cuman ada yang meninggal, jadi akhirnya transitnya di depan Hotel Century, kita ketemu di situ. Tapi ngomong-ngomong soal olahraga, soal sepeda, kita tuh juga ini Mas, coba dorong nih selama ini kan, sepeda sebagai alat sport tapi juga alat transport. Jadi sepeda city bike itu dulu sering saya pakai ketika di Jakarta. Di Jakarta ini mungkin ya pas lagi saya itu banyak sekali kegiatan yang pakai sepeda karena kalau keliling lebih mudah. Iya, lebih mudah, jauh lebih mudah. Olahraga yang saya hobi catur Mas, olahraga catur Mas. Oh mulano mikir terus Mas. Cature lahir batin ya. Biar nggak kepleset Mas, catur. Iya. Jadi kalau saya selain sepedaan Mas, sekarang ini yang masih rutin itu treadmill lah, nge-gym. Mungkin udah 2 tahun lebih saya nge-gym rutin karena memang harus jaga badan, jaga ini. Kalau Mas Anies kan untung awake apik Mas. Makan banyak pun masih ini. Kalau aku makan dikit, makan angin aja jadi daging. Tapi memang praktek kita harus olahraga Mas. Mau apa pun juga. Ini ada yang tanya nih Mas. Gimana impression Abah waktu ketemu Mas Pram? Oke. Ini
Pas ketemu tuh saya lihat tuh, wih, ada orang ngomongnya sistematis banget ya, pinter ya. Wah, saya masih belum tahu nih siapa ini gitu kan. Lagi pertemuan mahasiswa, ini kok ada mahasiswa yang ngomong tuh sistematis, pinter. Terus berani ngeritik senior saya. Nggak ada yang berani ngeritik senior. Oh, Brotoseno ya Mas, atau Torik ya? Brotoseno sama Torik gitu. Oh iya, Brotoseno sama Torik. Siapa ini? Terus dikasih tahu, itu namanya Pramono Anung kan ya, dari ITB. Wih, mantap itu. Itu kenapa pas diskusi. Terus dan cuman yang kita belum lihat di sana sisi bandelnya Mas. Bandelnya apa Mas zaman kuliah Mas? Aku itu kalau dari dulu serius Mas sekolah. Jadi dari dulu. Tapi aku impresiku tentang jenengan pertama kali. Iki wong pinter tapi rodo di antara teman-temannya paling nonjol gitu. Jenengan waktu itu paling nonjol Mas di antara teman-teman. Waktu kita di tenda kemudian setelah pertemuan di tempatnya Brotoseno, waktu itu kan udah mulai ya ada demo-demo di UGM. Wah, aku inget banget jenengan pakai bajunya agak putih gitu, terus pakai pita atau apa nggak tahu, ada Jogja berdarah ya waktu itu ya. Ikat di pita di leher. Nah itu terkesan banget tuh buatku tuh. Mas itu nonjol karena hidung atau karena apa Mas? Yang jelas pasti karena pinter Mas, gak pinter gak mungkin jadi profesor Mas. Ampun. Mas, kalau di Jakarta Selatan, restoran apa yang paling Karena kemarin kan waktu kita sebelum nonton sempat makan walaupun sedikit banget lah, tapi karena buru-buru ya. Kalau Mas Anies makan apa sih sebenarnya yang menjadi makanan apa yang menjadi favorit? Ya, itu salah satu makanan favorit saya nih Mas. Itu dekat rumah Mas. Jadi di dekat rumah sakit Fatmawati itu ada seafood 48 Fatmawati. Oh, aku pernah juga itu makan itu. Itu top Mas. Pernah Mas. Karena waktu itu dikirimi sama Dito juga. Rumah Dito sama rumahnya Mas Anies kan deket tuh. Di situ ya, Dito ya. Dito di pertanian Mas, Pondok Labu. Lewatan. Nah itu di Lebak Bulus 1 tuh ada seafood 48 Fatmawati. Itu kita salah satu tempat yang kita paling sering Mas. Dulunya tenda di dekat Simatupang, sekarang udah tempatnya udah gede. Itu favorit. Terus kalau kita itu kebiasaannya gini nih, pergi terus sambil jalan kalau masuk ke Citos baru milih nanti di mana di Citosnya. Gitu. Nanti kalau tim jalan terus baru milih sampai di sana di mana. Jadi keputusannya. Tapi sebenarnya sama Mas, cuma aku udah terlalu lama nggak pernah punya waktu untuk, makanya kemarin bisa nonton film sama Mas Anies terus makan enak itu. Kayaknya merdeka banget gitu loh. Udah terlalu lama nggak merdeka waktuku Mas. Abis ini bisa lebih leluasa Mas. Iya Mas Pramli, soalnya full ngurusin negara Mas. Berapa tahun ini. Mas, kalau pas zaman di Jogja dulu, apa tempat yang paling tempat makan yang berkesan Mas? Ya pasti Mas, soto Pak Soleh. Kadipiro, ya kadang-kadang kalau Yujum gudeg Mas, sama Juminten. Iya, tapi aku kalau di Jogja itu nggak tahu kenapa belum menemukan nasi goreng sing enak banget Mas, kalau malam. Nah ada yang Doring itu yang dekat Keraton itu nggak tahu Mas Anies sudah pernah nyoba belum ya Doring? Kalau di Jogja itu kalau goreng itu masalahnya ini Mas, yang enak itu mie goreng. Ada bakmi Gadin, bakmi Pele. Pele ya. Pele yang di alun-alun kan dekat keraton. Tahu Pele, tahu. Pele. Terus, ini ada yang bilang tuh enak di belakang Hotel Sunarko katanya. Jadi tempat-tempat itu, cuman sekarang ya Mas, dari pengalaman saya aja, kalau pulang ke Jogja itu tempat-tempat yang kita dulu suka. Sekarang itu udah kayak tempat yang kuno, banyak sekali tempat baru di sana.
Wah, banyak banget Mas, banyak banget. Banyak sekali. Dan kuliner di Jogja itu termasuk yang menurutku ya salah satu yang maju banget. Jadi kalau kebetulan kan bapak ibuku kan di Sarekno di Jogja Mas. Jadi selalu 2-3 bulan sekali masih cari waktu untuk ke Jogja. Sekaligus makan makanan Jogja yang ngangen itu Mas. Iya. Terutama ini, jajan pasarnya enak-enak Mas. Iya memang itu jajan pasar itu yang enak. Itu juga kalau zaman puasa Mas. Zaman puasa itu Jalan Kaliurang, Taman Gerjen itu tempatnya jajanan pasar yang top. Tapi dulu Mas Anies kalau pacaran ke Kaliurang nggak Mas? Itu dia. Serba singkat aku Mas. Ya aku juga loh. Aku terus terang sama istri juga. Jogja itu nggak tahu kenapa memang tempat menemukan istri lah gitu ya. Itu Padahal ketemunya dulu di kan- mana? Itu Kenapa? ketemunya di mana? Ketemunya di mana Mas istri? Jadi aku itu ketemunya setengah agak dini sama adikku Mas. Waktu ambil S2, dititipin surat nenggone bojoku sekarang ini. Begitu ndelok isu-isu loh. Kok cemlorot, wae tak uber terus langsung. Bener-bener itu Mas. 4 hari aku ngomong, mau nggak kamu jadi istriku? Gitu. Aku kan orangnya Mas, jadi ketika masuk MM, Mas, itu Mas Pram belum menikah. belum. Tapi ya punya pacar waktu itu kan lebih baik jujur tuh Mas. Punya pacar, delok bojoku, waduh ini cemlorot wes lebih baik sama ini aja gitu. Golek. Tapi ya kita ini kan cari istri kan pasti feeling ya, perasaan. Itu cocok untuk istri atau bukan. Ya, iya sih. Dulu Tapi kopi ini Mbak Ferry enak banget loh Mas. Aku terkesan kopi dengan yang buat itu. itu nanti kopi itu nanti kita harus ceritain sendiri itu Mas. Jadi ini buat yang dengerin nih, Mas Pram, kami undang ke rumah ya ngobrol. Itu siapinnya kopinya kita nyebutnya kopi Cikini. Tapi itu udah 2 generasi tuh Mas, kopi itu. Oh, generasi. Ya, karena dari mulai tahun 50-an, neneknya Ferry, ibunya, terus sama sekarang Ferry ngambilnya dari Cikini. Kapan-kapan kalau ada yang pas mampir ke rumah, saya bagiin deh kopi Robusta. Tapi bener Mas, kopinya enak. Bang Dul aja juga yang hobi ngopi, dia bilang waktu di mobil, waduh, kopinya Mbak Ferry enak banget. Tapi memang loh, kopi itu pagi, siang. Saya juga ngopi gitu Mas. Kalau udah malam sama Mas Ram, saya nggak ngopi. Kalau ngopi malam. Teh masih enggak. Apa? Kalau teh masih minum. Masih, teh masih. Tapi teh juga biasanya encer lah, kita udah hati-hati ya dengan nggak bisa nanti tidur repot. Mas ini ada yang tanya nih Mas, Yuk. tolong cerita zaman kuliah kegiatannya seperti apa? Tuh Mas ada yang tanya tuh apa ya kegiatan? Monggo Mas. Ya kalau saya waktu kuliah dulu udah mulai deket sama istri, terus langsung aku Mas, nggak pakai lama, begitu kenal 4-5 hari tak lamar, mungkin 3-4 bulan terus nikah. Jadi waktu kuliah ya udah mulai nikah, terus ya serius konsentrasi kuliah. Terus ya bantu-bantu itu ya teman-teman kayak Broto Seno, Nuku Sulaiman dan macam-macam almarhum ya yang waktu itu masih menjadi aktivis lah. Dan bersyukurlah banyak kenal teman-teman Jogja waktu itu Mas. Tapi memang kalau untuk urusan sekolah dari dulu aku serius Mas. Iya. Tapi itulah tadi mungkin baru dengar baru masuk nih ya. Tadi kami cerita bahwa pengalaman kuliah itu justru pada saat aktif itulah yang memberikan kesan, yang memberikan manfaat. Memang materi pembelajarannya juga kita gunakan, tapi kegiatan jauh lebih banyak lah manfaatnya.
sisi jurusan kan pertambangan Mas ya. Ya, aku S1 ini teknik pertambangan, Mas. Keduanya magister di ekonomi di Gajah Mada, baru S3-nya di Unpad. Satu-satunya yang aku gak kuliah cuma UI, Mas. Memang sengaja. Iya. Anakku UI. Ada yang nanya nasihat buat yang mau nikah tapi masih kere harus gimana? Ya kalau mau nikah masih belum punya modal, ini ya kerja dulu, punya tabungan, persiapan yang matang, karena menikah itu bukan sesuatu yang gampang, tetapi juga bukan sesuatu yang susah. Jadi harus dipersiapkan dengan baik. Kenapa? Kalau Mas Anies gimana, Mas? Ya setuju, harus ada persiapan. Yang bisa just do it itu cuma sepatu Nike aja. Kalau yang lainnya harus persiapan. Cuman juga mungkin nggak usah juga sampai apa namanya super stabil, independen. Yang penting sudah cukup untuk bisa hidup berdua, sudah sama-sama siap. Nanti memulai membangun rumah tangganya itu bareng-bareng. Jadi suami istri itu pasangan perjuangan. Ya. Setuju banget, Mas. Saya juga pasti begitu. Jadi mulai betul-betul modalnya dari nol banget. Tapi kan aku tadi udah buka kartu, Mas. Aku kan kenal nikahku cepat. Kalau Mas Anies kenal sampai nikah lama nggak? Saya itu bareng kan di saya fakultas ekonomi, Ferry di psikologi. Terus baru mulai dekat itu sekitar 94. Terus 2 tahun menikah. Selama 2 tahun itu kalau dibilang pacaran tuh minim sekali, Mas. Soalnya kebanyakan aktif. Sampai pikir-pikir diuji kesabaran. Coba Mas sekarang memang bayangin janjian. Itu Mas, pasti gitulah. Problemnya tuh gini loh, janjian mau ketemu, kemudian nggak bisa, mendadak harus ada acara ABCD, terus nggak ada HP, nggak ada telepon, jadi cuman datangnya terlambat aja gitu Mas. Sementara yang satu nungguin, jadi masa itu tuh masa PDKT dengan penuh kesabaran ya, dari sisi Ferry-nya. Nah, alhamdulillah ditungguin. Tapi yang aku juga heran itu Mas ya, kita ini kan nggak pernah kuliah bareng. Tapi apa ya, mungkin karena chemistry-nya sama, sampai anak aja juga bisa sekolah di tempat yang sama loh. Aku juga kaget loh. Dila waktu cerita, waktu perpisahan di rumahnya Pak Anies loh, Bapak dia bilang, oh aku baru tahu ternyata sekolahnya sama di lab school gitu. Sama-sama lab school, seangkatan, small world. Dan tapi pengalaman saya yang paling salah satu yang unik nih sama anaknya Mas Pram ini sama Dito, Mas. Ini saya mau cerita lagi nih di sini. Jadi Oktober kemarin ya, bulan lalu saya tuh dapat undangan hadir resepsi di Pondok Pesantren Peloso di Kediri. Nah terus saya oleh tuan rumah ditaruh di kursi di depan. Gak lama kemudian datang anak muda, duduk. Anak muda ini Bupati Kediri. Terus Bupati ini saya tengok itu. Saya bilang nih, ini Dito, anaknya Mas Pram. Yang pada waktu lahirnya saya ikut nemenin. Jadi saya bilang sama Dito, Tok, saya tuh gak ngebayangin kamu dulu bayi yang saya ikut nemenin itu sekarang udah jadi bupati gitu. Turun lemu Mas. Iya, lebih besar, lebih tinggi, masya Allah. Itu bayi itu udah jadi bupati. Teman-teman kalau ketemu dengan orang yang kita pernah lihat bayinya terus jadi besar, mungkin sering ya, udah umur 7 tahun, 10 tahun. Tapi kalau ketemu udah jadi bupati gitu, kebayang nggak tuh duduk di situ melihat bayinya, masya Allah. Makanya saya bilang ini pengalaman spiritual, ngingetin umur juga tuh Mas jadinya.
Padahal kita merasanya belum tua-tua amat gitu. Ini ditanya aja kemudahan jadi bupati sebenarnya. Kitanya langsung tua. Tapi ya ditanya Mas, dia bilang kan kalau manggil aku kan kadang-kadang Bapak, kadang-kadang Jidi gitu. Jadi ketemu sama Om Anies, kaget banget Om Anies masih ingat, dia bilang gitu. Ya inget lah sama kamu, dia nungguin kamu lahir masa nggak inget, aku bilang. Dan Om Anies inget loh bulan Juli katanya gitu. Itu pas itu masa-masa kita lagi aktif nih. Jadi Mas jam 22.05 aku undur diri ya. Soalnya ada yang harus dikerjakan. ya, tapi senang sekali bisa ngobrol malam ini. Aku seneng banget, aku yang matur nuwun Mas. Kemarin bisa nonton film banget. Tapi banyak orang komentarnya gini Mas. Apa tuh? Kenapa Mas Pram nangis, Mas Anies nggak nangis gitu? Aku bilang gitu. Tahu gimana? Tahu aja. Nah, Dari mana tahu aku yang nangis Mas Anies enggak? Itu ada ada yang ngambil tuh katanya. Aku soalnya kalau urusan ibu wes pasti raiso Mas, pasti mewek lah. iya. Itu. Tapi memang ceritanya itu mengharukan dari awal sampai akhir sih. Iya kan? Luar biasa Mbak Kristin. Luar biasa. Keren. Tapi buat teman-teman kita senang sekali nih bisa ngobrol bareng malam ini. Mudah-mudahan nanti bisa ngobrol lagi Mas. Iya Mas. Mas aku tak pamit Mas ya. Suwun. Iya Salam Mas. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum. Salam. Yuk. Salam dari Afrika. Salam balik ya buat semuanya. Terima kasih. Abah juga senang bisa tersambung malam ini. Walaupun udah agak larut malam, tapi senang semua masih semangat di sini. Insya Allah nanti kita ngobrol lagi yang lebih tenang. Terus kita ngobrol lagi, cerita-cerita sambil menghilangkan kekangenan. Nanti saya jadwalin dulu dah. Saya jadwalin biar teman-teman juga tahu. Terus habis itu kita ngobrol bareng. Ya. Gitu ya. Makasih buat semuanya ya. Waalaikumsalam. Selamat malam.